Oke, sebelumnya kita ambil gambar dulu. Ini udah hadir semuanya 21. Semuanya ada 30 ya? Ada 30 belum semua itu, Pak. Nah, belum ya. Ya udah nanti di screenshotnya kalau sudah kumpul aja. Kita mulai aja di materi berikutnya tentang interpersonal skill. Kemarin baru sampai slide ke berapa? Ini udah bentar belum masuk ya. Belum ke share. Ini. Oke. Ya, oke. Ini sampai di sini kemarin sudah. Udah yang ini mah, Pak. Udah ya. Udah, kemudian ini kali belum ya. Ya, yang ini belum. Oke, dimulai aja sambil nunggu teman-teman yang lain. Kita sepakat sampai jam berapa ini? Sekarang ya baru jam 10 kurang 15 menit. Mau jam berapa? Selesai jam setengah 11 atau jam 11 atau jam setengah 12. Baik, kita lanjut aja di slide berikutnya, yaitu bicara tentang teori hubungan manusia. Di sini kalau kita bicara tentang hubungan manusia itu, di sini ada teori hubungan biologis ya, teman-teman udah dewasa lah, nggak usah kita ya memang tabu, tapi kan ini karena tujuan kita adalah bagaimana membedakan antara hubungan manusia dengan manusia dengan yang lainnya. Di sini ada teori hubungan biologis, yaitu manusia dapat berhubungan dengan manusia lain ya dengan menggunakan anggota badan. Ya mungkin paham lah kalau teman-teman. Jadi misalkan kita ketemu sama orang, kita salam atau salim ya. Kalau mungkin kalau ketemu sama, biasanya kalau udah lama ketemu tidak memandang itu perempuan atau laki, coba kalau teman-teman lihat para pejabat kita kalau ketemu cipika-cipiki, nah itu adalah suatu hubungan manusia dengan menggunakan anggota badan atau dengan menggunakan secara fisik ya, baik itu salam atau cipika-cipiki itu, apalagi kalau perempuan ya. Kebetulan di kelas ini kan semuanya laki-laki, jadi kita bicara kalau sesama manusia itu memang tidak dilarang ya kalau kita cipika-cipiki, bukan berarti sesama laki-laki suka, bukan, cuman kan itu adalah menandakan adalah hubungan emosional. Kemudian yang kedua, hubungan secara manusia dengan menggunakan anggota badan disebut sebagai komunikasi nonverbal ya, atau komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata. Jadi teman-teman kalau ada bahasa bahwa komunikasi nonverbal itu tidak memakai kata-kata atau bahasa. Ya cukup dengan misalkan tadi salam, ketemu udah lama nggak ketemu, salam atau salim kalau orang Serang bilang ya. Jadi itu adalah bentuk hubungan manusia dengan anggota badan yang tanpa atau disebut dengan komunikasi verbal ya. Jadi ketemu sama teman lama, kita salam, gimana nih kabarnya, sehat misalkan. Nah itu, atau dengan salaman aja udah cukup ya, itu adalah komunikasi dilakukan secara tanpa kata-kata atau disebut dengan verbal. Non verbal. Kalau verbal itu dengan kata-kata, misalkan say hello lah, udah lama ketemu gitu ya. Kemudian di sini ada jenis komunikasi non verbal atau yang tidak menggunakan kata-kata, non verbal, meliputi kinesik. Nah, kinesik di sini adalah
Coba teman-teman minta di screenshot ya dari teman, berarti kan nggak ada itunya ya, ada minta di screenshot satu nanti dikirim di grup ya. Oke, jenis-jenis komunikasi nonverbal ini meliputi ada yang disebut dengan kinesik. Kinesik di sini adalah komunikasi nonverbal yang dilakukan dengan anggota badan. Ya. Jadi kalau yang tadi yang Pak In bicarakan contohkan dengan salim, cipika-cipiki, nah itu adalah merupakan komunikasi nonverbal secara kinesik ya. Jadi dengan dilakukan dengan anggota badan. Ya. Kemudian yang kedua ada okulesik. Okulesik di sini adalah komunikasi nonverbal yang dilakukan dengan mata. Nah, ya, kalau dengan mata itu ya itu adalah menunjukkan suatu isyarat ya, misalkan apa namanya, biasanya kalau zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman mungkin teman-teman sekarang tidak mengalami, kalau zaman-zaman dulu, zaman Pak Indah waktu masih muda, zaman ya lagi masa-masa muda lah, kalau suka sama perempuan atau sama lawan jenis itu cukup dengan mata itu udah menandakan dia suka gitu. Nah itu adalah sesuatu komunikasi yang dilakukan nonverbal atau disebut dengan okulesik ya, dengan mata. Dan yang berikutnya ada proksemik, yaitu komunikasi nonverbal yang dilakukan dengan mengatur jarak tubuh. Ya, mungkin sekarang di zaman-zaman pandemi ini komunikasi nonverbal secara proksemik sangat sering dilakukan dan bahkan dianjurkan oleh pemerintah ya, jarak tubuh. Ya, di sini ada jaga jarak karena tadi ada pandemi. Nah, itu adalah suatu komunikasi tanpa kata-kata yang dilakukan dengan mengatur jarak. Jadi kalau teman-teman misalkan di kerumunan melakukan jaga jarak sama orang lain, itu udah melakukan komunikasi proksimik namanya ya. Jadi bisa dengan komunikasi tadi jenisnya ada dengan kinesik. Kinesik di sini tadi nonverbal dengan anggota badan, salam, cipika-cipiki, atau mungkin kalau zaman pandemi lagi memuncak ya, tahun-tahun kemarin lah, 1 tahun ke belakang itu kalau salam kan pakainya kepalan tangan gini. Jadi itu untuk menandakan itu bahwa di zaman pandemi tangan kalau bisa jangan menyentuh gitu. Tapi kalau sekarang udah normal ya udah mulai lagi salam ya. Kemudian yang tadi yang kedua ada okulesik, yaitu dengan mata, dan yang ketiga ada proksemik, yaitu dilakukan dengan mengatur jarak tubuh ya. Jadi kita sendiri yang akan atau yang berkomunikasi. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi ngantri beli makanan karena lagi rame, jarak tubuhnya diatur 1 meter atau setengah meter, itu adalah merupakan komunikasi nonverbal ya. Kenapa di sini hanya menyatakan nonverbal? Karena kalau verbal udah jelas komunikasi dengan kata-kata, baik itu lewat telepon atau lewat berkomunikasi langsung dalam suatu ruangan offline. Nah itu adalah komunikasi yang verbal. Baik, kita selanjutnya yang kedua di sini. Yang pertama tadi apa nih? Yang pertama di atas depan. Ini ada yang kedua. Yang kedua di sini merupakan teori hubungan ekonomis ya. Teori hubungan ekonomis, manusia itu akan berhubungan dengan manusia lain karena terdesak kebutuhan ekonomi. Nah, ini juga merupakan suatu komunikasi ya. Jadi menurut di sini ada Emmanuel termasuk di dalamnya, bahwa teori hubungan ekonomis, manusia itu akan berhubungan dengan manusia lain karena kebutuhan ekonomi. Sudah pasti, karena orang hidup
Ya, orang hidup itu adalah di masyarakat sosial atau sosial masyarakat atau di sosial, kehidupan di sosial ya, karena tanpa ada masyarakat atau orang lain kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Makanya kenapa dikatakan bahwa kalau kita mau hidup yang baik harus bisa membawa diri, harus bisa menyesuaikan dengan masyarakat setempat. Karena apa? Karena komunitas atau masyarakat atau sosial itu adalah tempat kita berkomunikasi. Ya, contoh sederhana kalau teman-teman di satu daerah atau satu komplek perumahan atau satu kampung sakit, nggak mungkin saudara dulu yang jauh walaupun saudaranya pada ini ya kaya-kaya atau gimana, itu kan pasti tetangga dulu yang dekat yang lebih tahu kondisi tiap hari ya. Jadi salah banget kalau kita menjaga jarak komunikasi sama tetangga atau idealis atau tidak mau bergaul sama masyarakat, itu sangat salah karena dalam masyarakat kehidupan itu perlu masyarakat ya. Di lalanya kalau misalkan ada musibah-musibah itu pasti masyarakat setempat dulu yang care ketimbang saudara kita. Mungkin saudara kita bisa lewat telepon, mungkin bisa datang tapi 1 hari kemudian, atau mungkin saudaranya dekat ya bisa berapa jam kemudian. Tapi kan itu tetap bantuan masyarakat itu ada. Kemudian yang ketiga ada teori hubungan estetis ya, atau estetika yang berarti keindahan. Dan menurut teori ini manusia itu akan selalu ingin berhubungan dengan manusia lain yang dianggap mempunyai keindahan. Nah, jadi kalau berkaitan dengan yang minggu kemarin bahwa dalam komunikasi kita itu harus berpenampilan menarik dan berpenampilan menarik sehingga akan membuat orang lain jadi indah, jadi apa, pengen berteman ya. Nah, sama dengan halnya dengan estetis di sini. Jadi mempunyai berarti keindahan. Menurut teori ini manusia itu akan selalu berhubungan dengan manusia lain yang dianggap mempunyai keindahan. Ya, jadi kalau kita berpenampilan menarik, berpenampilan rapi, itu akan disukai sama orang lain. Ya, tanda kutip disukai di sini bukan berarti misalkan Jumar sama teman yang lakinya suka dalam tanda kutip suka, itu lain ya. Jadi namanya suka di sini wah termasuk Pak In sendiri ya, mengidolakan misalkan siapa ya kalau di public figure itu misalkan Zainuddin MZ lah, almarhum. Itu suka dengan cara menyampaikan dakwah ceramahnya. Atau mungkin di penyanyi, misalkan penyanyinya, misalkan siapa ya yang sekarang kan misalkan lagu Ungu misalkan. Itu suka karena suaranya bagus. Nah, itu berarti, atau mungkin kalau kalau kaum Adam suka dengan kaum Hawa, ya itu udah manusiawi lah, udah wajar. Jadi keindahan, dia itu bagus bajunya walaupun sederhana tapi pas, menarik, cantik misalkan. Itu akan selalu pengen apa ya, pengen berhubungan dalam tanda kutip, pengen mengenal lebih jauh bisa jadi gitu ya. Ya termasuk teman-teman dalam hal perkuliahan, biasanya kalau kita suka dengan cara dosen itu mengajar, walaupun mata kuliah itu susah, pasti kita akan dikejar dosen itu, dalam arti enak, enjoy kita masuk kuliah. Ya, contoh dulu zaman sama waktu Pak In, waktu jadi mahasiswa dulu, itu ada satu dosen namanya Pak Najar Akuntansi, itu dosennya sangat killer. Hampir satu kelas itu hampir 95% nggak suka sama dia. Termasuk Pak In nggak suka karena memang dia
susah mata kuliahnya. Tapi yang disebut suka di sini Pak In suka dengan cara dia menyampaikan materinya, ya singkat tapi pokoknya enak lah gitu. Tapi nggak suka dengan mata kuliahnya. Ya, tapi karena memang tadi suka dengan cara menyampaikannya, jadi akhirnya terbawalah kita semangat kuliah untuk mengikuti mata kuliah itu walaupun susah, ya. Nah, makanya berkaitan dengan komunikasi tadi sehingga akan meningkatkan kita istilahnya relasi kita akan meningkat, ya. Jadi kita akan banyak kenalan. Kalau kita berpenampilan menarik pasti orang akan penasaran siapa sih itu ya. Oh, pantesan anak Unbaja orangnya baik-baik, orangnya rapi-rapi. Nah, jadi kan imbasnya, impact-nya itu besar, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman berpenampilannya urak-urakan, ya di samping nama baik teman-teman juga nggak bagus, kampus juga nanti ke bawah. Wih, itu ya orang Unbaja nggak kayak orang Unsera. Unsera mah pada rapi-rapi, Unbaja urakan. Nah, nanti gitu. Jadi itu akan membawa impact-nya yang lebih positif dan negatifnya lebih ketara. Apalagi yang menilai adalah masyarakat. Makanya teman-teman dari sekarang pasti suatu saat teman-teman akan terjun ke masyarakat, ke dunia usaha, yang bekerja di dunia industri atau usaha, atau mungkin di perkantoran, mungkin juga pegawai negeri, mungkin juga aparat atau polisi atau TNI, ya siapa tahu kan, rezeki belum tahu, ya. Kita kan sekarang lagi menimba ilmu, lagi kuliah, mencari jati diri supaya nanti ke depan kita akan kerja apa nih. Nah, makanya sesuai dengan yang minggu kemarin bilang, teman-teman dari sekarang harus sudah digali kompetensi apa yang teman-teman punyai. Karena kompetensi itulah yang akan dicari sama dunia kerja, ya. Sekarang teman-teman mengandalkan ijazah tinggi, S1, S2, S3, tapi tidak punya keahlian, sama aja kita hanya berinvestasi yang diam di tempat gitu, ya. Tapi kalau teman-temannya kreatif, ya, dalam arti kreatif di sini mencari kompetensi atau menumbuhkan kompetensi diri sebagai modal suatu saat nanti, itu akan lebih punya nilai lebih ketimbang hanya seorang sarjana, ya. Tidak harus sesuai dengan jurusan sebetulnya, ya. Sekarang yang contohnya orang-orang yang jadi YouTuber, orang-orang yang jadi apa namanya berkecimpung di dunia maya sampai kekayaan atau penghasilannya beratusan juta, itu backgroundnya belum tentu dia IT, ya, belum tentu. Bahkan ada yang backgroundnya ekonomi, ada yang backgroundnya hukum, ada yang backgroundnya sebagai keguruan. Tapi kalau digeluti dengan seksama, digeluti dari awal kesukaan kita, itu akan membuat bekal diri kita yang akan datang nanti, ya. Ya kayak misalkan artis-artis, nah itu backgroundnya belum tentu dia backgroundnya di ekonomi, tapi dia berkecimpung di dunia entrepreneur misalkan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang dari sekarang teman-teman harus sudah bisa, saya mau jadi apa nih, kalau 10 tahun ke depan saya harus jadi seorang YouTuber terkenal misalkan. 10 tahun ke depan saya harus menjadi programmer. 10 tahun ke depan saya harus menjadi seorang entrepreneur yang berhasil seperti anak singkong itu, Heru Tanjung. Nah, itu harus punya schedule dari sekarang. Jangan punya anggapan begini, kalau ditanya kuliah buat apa? Ya hanya untuk ini aja, apa namanya, mengisi kosongan misalkan. Makanya Pak In suka paling nggak suka kalau ada ditanya teman-teman yang kuliah, ditanya tujuan kamu kuliah
Kenapa? Jangan sampai hanya kalau gara-gara, jangan cari atau jangan jawabannya gara-gara. Nah, apa itu yang disebut gara-gara? Nah, sekarang Pak In tanya, teman-teman SMP masuk SMA kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara SMP-nya sudah lulus, otomatis ke SMA. Nah, termasuk dari SMA ke kuliah. Ya, gara-gara, kalau kata-kata jawabannya gara-gara karena gara-gara SMA-nya udah lulus, ya harus kuliah. Jangan, jawaban itu udah tidak musim di zaman digital ini. Jadi jawabannya bahwa teman-teman kuliah itu untuk mencari jati diri kita, untuk menciptakan kompetensi kita, mendukung kompetensi kita untuk masa depan kita yang lebih baik. Nah, itu ya, itu adalah imbas kuliah, teman-teman kuliah ya. Oke, nah, kita lanjut di berikutnya, yaitu tentang teori hubungan estetis ya, etis. Nah, di sini menurut teori ini hubungan sesama manusia itu bersifat wajib. Nah, Emmanuel Levinas ya. Jadi hubungan manusia itu, sesama manusia itu wajib. Seperti yang tadi Pak In jelaskan, bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri, pasti memerlukan orang lain ya. Jadi kalau ada yang bilang enggak kok saya bisa hidup sendiri, itu bohong, bullshit ya, itu enggak mungkin ya. Dalam segala hal, contoh kita mau kerja pasti kan berhubungan dengan orang lain, nggak mungkin kita kerja walaupun kita menciptakan lapangan kerja, misalkan inovasi buat sesuatu yang bermanfaat, pastikan digunakan untuk orang lain, nggak mungkin buat sendiri ya. Termasuk kita kerja di orang lain atau di suatu perusahaan atau kantor atau instansi atau BUMN, BUMD, aparat, TNI, nah itu juga berhubungan dengan manusia. Jadi bersifat etis atau wajib ya. Ya, jadi karena kita tadi hidup itu bermasyarakat, baik itu masyarakat hidup setempat atau masyarakat kantor, masyarakat kampus, termasuk sekarang teman-teman punya teman-teman satu kelas itu adalah istilahnya itu masyarakat kampus, punya teman-teman di kampus ya. Jadi tidak mungkin kita hidup sendiri walaupun berkelebihan, berkecukupan uang, kaya, itu nggak mungkin, tetap membutuhkan orang lain ya. Misalkan kita mau beli apa juga kan itu belinya dari orang lain ya, nggak mungkin. Pokoknya di sini sifatnya wajib. Kalau wajib di sini ya harus. Itu sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Pak In mau absen dulu, mumpung udah banyak, atau screenshot dulu sebentar. Bisa dibuka dulu kameranya. Oke, ini udah ada Jumar, udah ada Febri, Alfian, Rin. Rin ini yang ini ya, yang punya itu ya, rumah makan Padang ya. Iya, Pak. Nah, ya apal saya. Walaupun baru sekali ketemu ya. Yang rambutnya panjang mana ya? Yang si itu Sunarti itu, yang ngomongin Sunarti. Siapa Agung, waktu itu? Agung. Pendek Mas sekarang, Mas. Oh, Agung. Agung. Cuma sisa Agung pas sekarang yang panjang, Pak itu. Mana Agung, mana Agung? Udah hadir belum? Nah, belum kelihatan. Oh, ini nih Agung. Agung yang mana itu? Agung Gumilar. Agung. Agung Firdaus. Nah, maka di screenshot dulu. Ini ada 2 halaman karena ada 29 orang. Paling screenshot di halaman pertama, boleh di ini ya, kameranya 3, 2, 1, klik. Nanti dikirim dulu ke WA teman-teman. Ini
Kemudian yang halaman kedua, silakan dibuka lagi. Opa Hidayat nggak ada kameranya. Nah, boleh. 3, 2, 1. Klik. Nah, udah di screenshot. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Pak In sekarang absen dulu. Ini lagi buka di si aku kalau di Unbaja itu apa namanya? Aduh, Ya? Pak. Tiduran, Pak. Abdan ada Abdan. Hadir Pak, ada. Oh, ada. Abdul Latif Hadir, Pak, hadir. hadir. Ahmad Radimas Hadir Pak, hadir. hadir. Kemudian Agung Gumilar ada tadi. Hadir Pak. Aldi Hadir Pak, hadir. hadir. Alfian Hidayat, Hadir Pak. Andika Firdiansah belum. Andreas Hadir Pak. hadir. Chandra Hadir, Pak, hadir. hadir. Dapa Hadir Pak, hadir. hadir. Kemudian Pak Is belum ada. Nggak ada Pak. Hah? Nggak ada. Oh, nggak ada. Febri Hadir Pak, hadir. hadir. Oke, Febri. Firman Sah Hadir Pak, hadir Pak, hadir. hadir. Pijar Hadir Pak. hadir. Herian Hadir Pak. hadir. Ihsanuddin Hadir Pak. hadir. Jumar ada. Kemal minggu kemarin juga nggak ada ya? Hadir Pak. Hadir. Hadir. Oke, ada. Muhammad Agung Firdaus Hadir. hadir. Opa ada tadi. Muhammad Effendi Hadir Pak, ada Pak. hadir. Muhammad Rofiuddin Hadir Pak, hadir. hadir. Muhammad Ardiansyah Hadir. hadir. Muhammad Barun Hadir, Pak, hadir. hadir. Muhammad Fajar Maulana Irfan Maulana Hadir Pak. ada kakak ya? Enggak. Bukan. Bukan. Kalau Fajar Maulana nggak masuk ya? Bukan Pak. Nggak ada. Keren Muhammad Maulana. Farhan Hadir Pak. hadir. Rapli Sidik Hadir Pak. hadir. Rodi Hadir. hadir. Jul Haki Hadir Pak. hadir. Ada yang belum masuk sini? Masuk semua? Berarti dari 30 itu yang nggak hadir 1, 2, 3. 3 orang. 3 orang. Silakan ada yang ditanyakan sampai di sini. Pak, maaf Pak. Itu Muhammad Fajar Maulana dia ada di sini cuma nggak nyaut tadi di Bapak Oh panggil. iya, boleh. Ada. Berarti cuma 2 orang yang nggak hadir. Yaitu Muhammad Andika Ferdiansyah sama Pak Is. Pak, enggak ada. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ini teman-teman di rumah-rumah sendiri atau di kampus? Di rumah, Pak. Di rumah Pak. Jam kedua ada MK enggak? Jam kedua ada. 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 Jam 1. Jam 1. Offline atau daring luring? Kurang tahu. Oh, belum. Ya. Oke, nggak apa-apa. Sampai jam berapa nih, Pak In? Sampai jam 11 atau setengah 11? Ini setengah 11. Kita teman-teman. Jam 10.20 Pak. Jam 10.20. 30 aja, Pak. Sampai jam setengah 11 ya. Oke, Pak. Oke, baik. Siap, Silakan ada yang ditanyakan sampai pertemuan atau sampai slide yang tadi.
Jumar mau tanya Pak. Kenapa? Jumar mau bertanya Pak. Oh, silakan Jumar. Siapa? Manusia kan makhluk sosial ataupun makhluk yang bergantung terhadap manusia lain. Nah, yang Jumar pertanyaan itu kadangkala kita mau berhubungan dengan seseorang ataupun orang lain itu pasti yang akan dilihat sisi Suaranya nggak jelas, Kan Jumar. Potong-potong. Suaranya putus-putus. Apa gimana? Jumar aja Pak. Chat aja Jumar chat. Oh iya, sok di chat aja. Suaranya nggak jelas, kayak robot. Silakan. Ada yang sambil Jumar WA atau chat? Ini siapa yang mau bertanya? Silakan. Febri mau tanya, Febri? Enggak Pak, silakan Jumar atau yang lain lagi Pak. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, siapa nih? Andreas, silakan. Ini agak gimana ya? Pertanyaannya bukan sesuai materi. Nah, nggak apa-apa, silakan. Jadi saya mau nanya Pak, cara yang mudah biar lancar public speaking gimana Pak? Biar lancar apa? Public speaking. Oh, public speaking. Iya. Terus apa lagi? Cara biar lancarnya tuh gimana Pak? Soalnya saya sedikit agak gugup gitu Pak kalau dilihatin banyak orang. Oke, ada lagi Andreas? Cukup Pak segitu dulu. Cukup. Jumar udah di chat Jumar? Mana chat di chat box? Oke, kita sambil nunggu Jumar jawab Andreas bahwa gimana caranya supaya dalam hal public speaking ya. Di sini dari kata-kata public speaking aja udah jelas bahwa public itu kan masyarakat luar, kemudian speaking itu berbicara ya, jadi berbicara kita di depan masyarakat luar atau di depan audien atau di depan orang banyak. Gimana caranya yang terbaik untuk supaya kita mantap lah di public speaking. Yang pertama kita harus mempunyai PD atau mempunyai bahan ya. Kalau kita mempunyai bahan yang mumpuni atau bahan yang akan kita sampaikan, itu kalau cukup bahannya dengan sendirinya kepedean itu akan meningkat dan akan muncul. Sehingga kalau kita udah pede, kita akan lebih menguasai medan kalau bahasa orang Serangnya. Ya. Jadi kadang-kadang yang membuat kita grogi, yang membuat kita nervous, membuat kita canggung ya, banyak hal sebetulnya. Satu, materi kita tidak cukup ya. Jadi kalau materinya kita tidak cukup, kita akan kehabisan kata-kata atau apalagi nih ngomong. Itu akan membuat kita jadi kaku dan kikuk. Yang kedua, audien atau kalau kita sebagai speaker, sebagai partisipannya adalah orang penting, misalkan pejabat. Jadi kalau Andreas misalkan menyampaikan sesuatu, nah yang jadi audiennya itu adalah salah satu ada pejabat atau mungkin orang yang dihormati sama kita, itu biasanya rasa PD-nya, rasa kikuknya atau kakunya itu akan muncul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga biasanya suasana hati. Ya, suasana hati di sini maksudnya kalau kita hatinya lagi tidak mood atau bad mood, itu biasanya apa yang akan kita rencanakan diomongkan biasanya ngeblank semua. Pasti itu karena kondisi kitanya lagi tidak bagus. Tapi kalau kondisinya kitanya lagi bagus, lagi ceria, itu biasanya ide ada saja apa yang akan kita omongkan. Nah, untuk menanggulangi itu semua, kuncinya satu, kita harus mempunyai bahan yang cukup. Kalau dengan bahan yang cukup, itu pasti kita akan pede, ya, akan pede menguasai
Terus yang berikutnya, anggap aja orang-orang yang di depan kita adalah orang-orang yang ilmunya di bawah kita. Ya, kadang-kadang pengalaman dari Pak In sendiri ya pernah dulu. Pak In itu menyampaikan waktu zaman kuliah S2 itu apa namanya mempresentasikan tesisnya itu yang menjadi audiennya atau peserta yang mendengarkannya adalah salah satunya ada dosen yang membuat yang sangat Pak In kagumi itu, dan itu pintar. Itu yang bikin aduh bener nggak nih, takut apa yang Pak In sampaikan itu salah ya. Nah itu juga mempengaruhi secara psikologis, mempengaruhi di public speaking ya. Tapi karena bahan kita anggap saja waktu itu tesisnya Pak In itu udah dikuasai karena menulis sendiri, ngetik sendiri, nggak pernah nyuruh ya. Kalau Pak In itu jujur zaman-zaman kuliah itu nggak pernah yang namanya nyuruh orang, karena Pak In itu termasuk orang yang dari keluarga yang nggak punya ya. Jadi kan kalau nyuruh orang kan harus bayar minimal traktir gitu. Daripada begitu mendingan makan buat sendiri aja. Otomatis ngerjakan tugas, ngerjakan skripsi, ngerjakan tesis itu sendiri. Sehingga kalau kita mengerjakan itu sendiri pasti kita menguasai bahan ya. Nah, karena menguasai bahan jadi kepedean kita meningkat. Anggap aja yang di depan kita orang-orang yang nggak tahu kok, dia belum tahu materi yang akan kita sampaikan. Nah itu Andreas, jadi kita bukan menganggap orang lain itu bodoh, bukan. Menganggap apa yang akan kita sampaikan orang itu belum tahu. Nah itu yang akan membuat kita lebih pede dan tidak jadi kikuk ya. Jadi inti yang pertama tadi harus mempunyai materi yang mumpuni atau yang cukup. Itu akan merubah segalanya, dalam arti kikuk jadi enggak kikuk, pede juga jadi tambah pede. Apalagi nanti akan dibuka misalkan sesi tanya jawab. Nah, kalau kita menguasai bahan sih oke-oke aja, siapapun yang akan bertanya ya akan saya jawab misalkan begitu. Ya, jadi kalau kita menjadi seorang atau dalam hal public speaking, kita harus menguasai medan, kita harus menguasai materi ya. Makanya kan kalau lihat teman-teman kalau mau ada wisuda suka ada yang namanya gladi protol, gladi bersih. Nah, itu dalam rangka supaya komunikasi atau public speakingnya tidak kikuk. Apalagi yang berkaitan dengan seksi acara. Ya, dilihat audiennya siapa aja yang datang. Ya. Kenapa itu perlu? Karena kalau kita mau menyampaikan sesuatu, kita harus menyebutkan misalkan yang saya hormati Rektor Universitas Banten Jaya yang dengan Bapak Profesor ini, yang saya hormati misalkan Wali Dekan Fakultas Ekonomi atau Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang saya hormati. Nah, itu harus dilihat satu-satu. Nah, itu dalam rangka itu ya. Nah, terus yang berikutnya yang lebih penting nih Andreas, kalau misalkan kita udah di depan publik, kita lagi menyampaikan tiba-tiba blank. Ya. Tiba-tiba blank, apa ini ya? Nah, untuk menutupi kekurangan itu supaya kita tidak terlihat kita lagi blank atau lagi ya bukan berarti kita tidak atau kurang materi ya, cuman lupa lah. Anggap aja manusia itu kan tidak pernah luput dari lupa. Kita lemparkan ke audien, misalkan, aduh ini lupa apa ya, biar nggak kelihatan. Silakan mungkin dari audien ada yang akan menambahkan terkait ini. Nah itu adalah salah satu apa ya trik atau strategi. Sebetulnya intinya dia itu lupa
dengan apa yang akan diomongkan. Makanya kalau teman-teman pernah ngikutin seminar atau ngikutin apa ya kayak apa ya manggung band kayak gitu kan kadang-kadang suka penonton silakan apa nih dilanjutkan nyanyinya misalkan mic-nya dikasihin ke penonton. Nah, itu dalam rangka salah satunya bisa jadi dia lupa, bisa jadi juga dia untuk menghilangkan rasa demam panggungnya itu gitu. Termasuk kalau di seminar, aduh ini gimana ya ada yang lupa nih. Udah lempar aja ke audien. Ini tentang psikologikal misalkan. Siapa yang tahu? Nah, padahal itu sebetulnya kita belum tahu, tapi kita ada jeda waktu untuk berpikir. Caranya tadi dilempar dulu ke audien. Nah, siapa tahu dari jawaban audien itu ada yang jawab. Nah, kita tinggal namahin kan nggak susah. Nah, itu gitu ya Andreas ya. Nah, terus yang berikutnya ini ada pertanyaan dari Jumar tentang kenapa masih ada orang yang mau berteman melihat dari sisi ras, agama, ekonomi, bahkan fisik. Nah, ini yang memang di zaman sekarang ini masih ada orang yang begini ya. Sebetulnya, tapi saya yakin lah orang-orang Unbaja tidak pernah melihat ras, agama, atau perbedaan agama, ekonomi, bahkan fisik. Justru kita harus bisa merangkul mereka, kekurangan mereka. Karena apa? Karena belum tentu kita juga semua manusia itu masih banyak dan ada kekurangan. Ya, misalkan Jumar kelebihannya misalkan agamanya bagus misalkan. Alhamdulillah mudah-mudahan bagus ya. Nah, kepada teman-teman yang agamanya kurang dalam tanda kutip kadang-kadang sholat itu ketinggalan, kadang-kadang kelewat, kadang-kadang telat. Nah, Jumar itu harus bisa menyampaikan ke mereka dengan cara yang baik supaya mereka tidak tersinggung ya ke teman-teman. Nah, itu adalah salah satu trik kita untuk mengajak ke hal yang baik dan tidak membedakan mana-mana yang ras. Contohnya kalau kita lagi zaman-zaman bulan puasa, ya orang-orang non-muslim menghargai kita, toleran. Termasuk kita juga kalau sebentar lagi nih ada yang Natal. Mungkin agak ada teman kita yang atau tetangga kita yang memperingati hari Natal misalkan. Ya kita hormati aja ya. Biar aja mereka lagi melakukan ibadah menurut kepercayaan mereka. Tapi dalam hal yang lain berteman ya berteman. Jangan memandang, kita bertemannya orang muslim aja lah, orang non muslim nggak usah. Nah, itu nggak bagus. Karena yang namanya berteman itu jangan memandang dia kaya dan miskin, dia satu memeluk agama sama dengan kita, keyakinan kita sama dengan keyakinan kita atau enggak. Atau mungkin dia nggak punya ini misalkan nggak punya tangan nggak usah ditemenin ya jangan begitu ya tapi memang apa yang dikatakan Jumar ada yang begitu tapi itu hanya beberapa orang saja ya masih ada aja sih yang orang merasa jangan jauh-jauh lah di tetangga rumah Pak In aja ya di sini ada yang merasa dia merasa kaya tidak mau bermasyarakat. Nah suatu hari anaknya sakit. Siapa yang akan mengurusi saudaranya yang jauh? Kan nggak mungkin. Pastikan tetangga terdekat dulu. Nah, itu juga harus kita pikirkan gitu. Ya. Orang-orang yang kata Jumar di sini bahwa dia mau berteman dengan orang-orang yang tadi hanya melihat dari sisi ras agama. Mereka yang merasa kaya, mereka yang merasa agamanya bagus, kiai tidak mau berteman dengan preman, ya itu nggak bagus sebetulnya. Justru mereka tuh harus bisa merangkul karena apa? Karena jangka panjangnya juga mereka itu akan membutuhkan kita, membutuhkan orang lain. Ya kayak misalkan kita
merasa orang kaya, nggak mau bergaul dengan orang miskin. Jangan begitu. Justru kita ini kaya karena ada yang miskin, atau sebaliknya, ada yang miskin karena ada yang kaya. Ya, kalau tidak ada itu, tidak mungkin ada yang namanya orang kaya, orang miskin, atau tidak ada yang namanya siang dan malam. Itu pasti berpasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau yang disebut kata Jumar masih ada yang melihat dari sisi ras, ya biar saja, mereka itu memangnya hidupnya akan bisa hidup sendiri, ya nggak mungkin. Kalau toh nanti dia punya musibah misalkan meninggal, ya pasti kan tetangganya yang akan nolongin. Tidak mungkin orang-orang keluarganya yang jauh di seberang sana misalkan. Nah itu, jadi kalau disebut masih ada, ya masih ada, itu namanya segelintir orang, tapi berjalannya dengan waktu ya mereka juga pasti mengalami hal-hal yang tidak seperti yang sekarang dialami. Maksudnya dia merasa orang kaya, tidak mau bergaul dengan orang miskin. Suatu saat roda itu kan berputar, dia punya masalah. Oke lah, masalah keuangan dia tidak masalah ya karena kaya. Tapi di sisi lain masalah, misalkan anaknya tiba-tiba karena salah pergaulan kena narkoba misalkan. Itu pasti kan yang nolongin kan RT RW-nya setempat. Nggak mungkin langsung dia bayar polisi kan gitu, atau ngurus sendiri. Pasti ada masyarakat yang membantu. Ya itu kecualian ya. Jadi kalau teman-teman ada yang begitu, biar saja. Justru kita harus mengingatkan sama mereka yang mau berteman dengan orang-orang tertentu tuh, ya harus diingatkan, karena yang namanya orang meninggal itu yang dibawa itu bukan harta, bukan kekayaan, tapi amal ibadah kita. Nah itu yang perlu kita ingatkan ke mereka, termasuk orang yang fisiknya tidak lengkap, yaitu juga harus kita rangkul ya, supaya apa? Supaya mereka tidak minder, dan kita juga jangan merasa itu dia mah nggak punya mata. Jadi justru kita harus kasihan sama mereka ya. Kalau bukan kita yang akan menemani mereka, ya siapa lagi gitu ya. Jadi ke Jumar, jadi kalau jangan sampai itu terjadi pada diri atau pada jiwa teman-teman yang ada di Unbaja. Saya yakin teman-teman Unbaja tidak berteman itu tidak melihat ras, tidak melihat sisi agama, tidak melihat faktor ekonomi atau fisik lah, yakin. Silakan, ada yang lain yang ditanyakan? Sekarang udah jam setengah 11, mau lanjut atau mau berhenti? Cukup aja, Pak. Cukup, oke. Cukup aja, Pak. Oke, yang lain udah sepakat cukup? Iya Pak, ikut yang ini aja, ikut mayoritas Pak. Oh iya, Febri ikut mayoritas. Ini tadi ada Pak Is ya, Pak Is ini belum Ya Pak, hadir Pak. Ya siap. Baru bangun loh Pak. Oh baru bangun. Tadi Andika saya masuk Pak. Ya, Andika ada, Andika. Nah, berarti yang nggak masuk hanya Andika. Oke ya, sampai di sini dulu perkuliahan kita. Doakan sama-sama kita sama-sama sehat, bisa ketemu secara luring. Kita bisa berkomunikasi. Kemudian saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kalau ada undangan webinar teman-teman ikut. Anggap aja itu adalah sesuatu hal yang membuat kita tambah pengetahuan dan tambah teman. Ya, oke, sama-sama sehat aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.